روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan ini bersama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan semua perintah-perintah Allah serta menjauhi, meninggalkan apa yang menjadikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa yang dapat dinyatakan dengan memelihara amanah Allah Subhanahu wa taala. Memelihara amanah dalam arti
melaksanakan semua perintah-perintahnya, juga menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada masa-masa sekarang ini atau beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, yang sampai saat ini masih ada, negara kita dilanda, kalau orang mengatakan bahasa Jawa, adalah pagebluk atau erang sekarang ini namanya COVID-19, yang sampai hari ini tetap kita hati-hati, kita waspadahi. Kami serukan semuanya kepada jamaah, mari kita sama-sama berhati-hati melaksanakan anjuran yang disampaikan oleh pemerintah, yang istilah kita sering dengar, yaitu 5M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau mengurangi mobilitas yang tinggi. Akan tetapi alhamdulillah pada akhir-akhir ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran kepada kita semuanya, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu sehingga menjadi masa-masa endemi, dan kita semuanya bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa yang 2 tahun yang lalu tidak bisa kita laksanakan. Alhamdulillah dengan kelonggaran dari pemerintah, tahun ini, puasa hari ini, lebaran hari ini, kita diperkenankan bisa mudik, mengunjungi kedua orang tua kita yang masih ada, atau mungkin mengunjungi orang tua saudara kita yang ada di daerah lain, di luar kota, yang tentunya niatnya untuk bersilaturahmi. Akan tetapi kita sama-sama saling menjaga agar diri kita dan keluarga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita juga ditinggalkan oleh bulan yang maha agung, bulan yang maha memberikan pengampunan, memberikan maghfirah kepada kita semuanya, yaitu bulan suci Ramadan. Yang kita semuanya di bulan suci Ramadan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Tentunya kita masih ingat semarak di bulan Ramadan. Mulai pagi kita dengarkan di sekolah, di madrasah, di kantor, teman-teman kita, diri kita melaksanakan yang namanya tadarus, membaca Al-Quran, bahkan bergantian, termasuk malam hari di masjid kita juga melaksanakan tadarus, melaksanakan taraweh, melaksanakan sholatul lail di bulan yang penuh berkah ini, yang tentunya semoga membawa berkah kepada kita semuanya. Dan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu, semoga Allah memberikan, melipat gandakan semua pahala amalan ibadah kita. Dan semoga di bulan Ramadan yang lalu semua sedekah kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berdoa semoga kita semuanya, jamaah Jumat yang hadir di sini atau yang mendengarkan di luar sana, selalu dikaruniai sehat walafiat, umur yang panjang, sehingga dapat menemukan bulan Ramadan di masa-masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pada kesempatan di bulan Syawal ini, saya memberikan judul hari ini, yaitu amalan yang perlu dilakukan di bulan Syawal agar kembali kepada fitrah. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan yang tentunya kita meninggalkan bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, ibadah kita semakin meningkat, sedekah kita semakin meningkat, keluarga kita silaturahminya juga semakin meningkat. Tentunya semuanya didasari dengan rasa keikhlasan, rasa kesabaran. Kemudian apa yang perlu kita lakukan, amalan apa di bulan Ramadan ini agar diri kita kembali kepada fitrah, kembali kepada suci seperti anak yang baru lahir. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya istilahkan ada 6B yang perlu kita lakukan agar kita kembali kepada fitrah di bulan Syawal ini. B yang pertama adalah bersyukur. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan ditambahkan nikmatnya kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat dari Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita semuanya bisa di masjid, bisa duduk bertakarub, bertafakur, beribadah kepada Allah dalam kondisi sehat walafiat. Mari kita syukuri bersama. Saudara-saudara kita beberapa tahun yang lalu sekarang tinggal namanya. Saudara-saudara kita beberapa hari yang lalu masih berbincang-bincang dengan kita, tadi pagi sudah tiada. Mari kita sama-sama merenung, mari kita sama-sama bersyukur. Banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang kadang-kadang kita tidak sadar, bahkan kita tidak mampu menghitungnya, nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita. Mari kita sama-sama saling menyemangati, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Syukur bil lisan, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah berikan nyawa, berikan jantung kami masih berdebar, masih memberikan kita bisa berjalan, bisa makan, bisa berkumpul kepada keluarga kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur yang lain yang dalam hal perbuatan, mari kita syukuri nikmat dari Allah dengan cara apa? Wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Mari kita sama-sama meningkatkan kebaikan kita. Wastabiqul khairat kepada siapa saja, kepada keluarga kita, istri kita, anak kita. Mari kita berikan uswah hasanah, contoh teladan yang baik kepada keluarga kita. Ini merupakan implementasi rasa syukur. Mari kita berikan uswah hasanah, akhlakul karimah, contoh yang baik kepada tetangga kanan kiri kita, yang tentunya ada apa-apa yang paling tepat, yang terdepan menolong kita adalah tetangga kanan kiri kita. Tutur kata kita, bahasa kita, sikap kita, perilaku kita, mari kita jaga dalam rangka meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. B yang pertama, agar kita kembali kepada fitrah, yaitu bersyukur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. B yang kedua, yang perlu kita lakukan amalan di bulan Syawal ini agar kembali kepada fitrah, yaitu berpuasa 6 hari, berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Monggo, mari kita sama-sama berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya,
barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya atau melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun atau 1 tahun yang akan datang. Betapa nikmat dari Allah, banyak sekali nikmat dari Allah, tinggal kita bagaimana kita menyambutnya dengan aras-arasan atau dengan semangat dalam rangka meningkatkan ibadah kita, amalan bulan Ramadan, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Ramadan. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu B yang kedua, yaitu berpuasa 6 hari, puasa sunnah. Apakah boleh puasa-puasa sunnah yang lain? Monggo. Ada puasa Senin, ada puasa Kamis di bulan Syawal ini dan di bulan-bulan yang lain. Kemudian agar kita di bulan Syawal ini kembali kepada fitrah, amalan yang ketiga, B yang ketiga yang perlu kita laksanakan adalah bersedia meminta maaf. Kadang ketika kita bergaul dengan teman kita, ada sesuatu yang kurang pas, ada tutur kata yang kadang-kadang menggesek hati kita, yang kadang kita tidak tahu, yang kadang-kadang kita tidak terasa teman kita, lawan bicara kita, ternyata hatinya tersakiti. Atau mungkin kita sebagai seorang suami, kadang-kadang kata-kata kasar kita kepada anak kita, kadang-kadang kata kasar kepada istri kita, yang tentunya, mohon maaf, perjuangan seorang istri sebagai seorang istri dalam rangka berjuang kepada suaminya luar biasa, mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, tetapi ada hal sedikit keluar ucapan yang kurang pas pada diri kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini mari kita sama-sama, mumpung di bulan Syawal, mari kita bersama-sama bersedia meminta maaf. Biasanya tradisi kita setelah sholat Idul Fitri itu seorang suami pulang dari masjid meminta maaf kepada istrinya, atau sebaliknya istrinya meminta maaf kepada suaminya, atau anak-anaknya meminta maaf kepada kedua orang tuanya kalau orang tuanya masih ada, atau minta maaf kepada saudara-saudaranya, kakak-kakaknya atau adik-adiknya, yang kadang-kadang ucapan kita dapat mengganggu hati beliau-beliau itu. Oleh sebab itu, B yang ketiga agar kita kembali kepada fitrah yang harus kita lakukan, yaitu bersedia meminta maaf. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian B yang keempat yang perlu kita lakukan amalan di bulan Syawal ini agar kembali kepada fitrah, yaitu bersedia memohon maaf. Kadang mohon maaf ketika sakit badan kita, kena luka, cukup kita obati dengan obat yang kadang-kadang 3 bulan, 1 bulan, 1 minggu sudah sembuh. Tetapi sakitnya ucapan kita, hati kita yang kadang-kadang bertahun-tahun melekat pada diri kita, kadang-kadang jadi penyakit hati kita. Mari di bulan Syawal ini bersama-sama kita ikhlaskan badan kita, kita ikhlaskan hati kita untuk bersedia memberi maaf kepada siapa? Kepada siapa saja mungkin yang pernah menyakiti hati kita, tetangga kita, kanan kiri kita. Mari kita sama-sama ikhlas hati kita, kita tata, bersedia kita minta maaf. Sudahlah, yang lalu biar berlalu, tetapi bulan Syawal ini bulan peningkatan, kita awali dengan sesuatu yang terbaik untuk masa-masa yang akan datang. Ini B yang keempat. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita kerjakan amalan di bulan Ramadan ini agar hati kita kembali kepada fitrah, yaitu B yang kelima, bersedia silaturahmi. Alhamdulillah, tradisi di perumahan IKIP
Tegal Gondo Asri ini RW 9, ketika Idul Fitri tetangga kanan kiri kita banyak yang berdatangan ke rumah, saling berbincang, saling bersilaturahmi, bahkan di situ juga ada makanan-makanan yang tentunya menambahkan suasana yang lebih hangat. Oleh sebab itu, mari kita sambung silaturahmi kita maknai silaturahmi yang lebih luas, silaturahmi kepada tetangga kita, silaturahmi kepada saudara-saudara kita yang kadang-kadang jauh dari tempat tinggal kita, silaturahmi kepada teman-teman kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah meninggal, ketika temannya kita silaturahmi, menjadikan obat bagi teman ayah kita, teman ibu kita, sehingga umurnya menjadi panjang dan bisa mendoakan kita semuanya. Mari kita di bulan Syawal ini dan bulan-bulan yang akan datang bersemangat bersilaturahmi. Masih ada kesempatan bagi yang belum bersilaturahmi, monggo masing-masing RT, masing-masing RW, khususnya di perumahan IKIP Tegal Gondo ini yang belum bersilaturahmi, mari kita sama-sama bersilaturahmi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir yang perlu kita lakukan di bulan Syawal ini agar kembali kepada fitrah adalah melaksanakan yang namanya bertaubatan nasuha atau bertobat. Taubatan nasuha ini tobat yang sebenar-benarnya tobat, yang tentunya dengan tobat ini apa yang lalu yang kita lakukan, berbuat yang tidak baik, melanggar syariat Allah, tentunya ke depan tidak akan terjadi kembali. Sesuatu yang kita lakukan yang lalu, kita merenung di akhir bulan Ramadan, di bulan Syawal ini, agar kita semakin meningkat dengan cara melaksanakan yang namanya taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya yang di sini atau yang mendengarkan di tempat jauh sana, kita dapat melaksanakan 6 B. B yang pertama adalah bersyukur. B yang kedua adalah berpuasa sunnah di bulan Syawal. B yang ketiga bersedia minta maaf. B yang keempat bersedia memberi maaf. B yang kelima bersedia bersilaturahmi. Sedangkan B yang terakhir, yang keenam, bertaubat dengan taubatan nasuha. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesalahan kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan kita selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang terbaik untuk menuju di akhirat kita nanti. Dan semoga di masa-masa yang akan datang kita selalu mendapatkan lindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin wal maqbulin. Qulu amin qulu amin wa antum bi khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana wa sa'ira makhluqati walladzi 'allamal insana ma lam ya'lam.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahu ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyil qadimah. Faqala ta'ala, inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.